Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamaluddin Asyari, NIM 036 dari kelas HPI 4A akan menerangkan tugas UAS Qawaid Fiqhiyah Jinayah yang diampu oleh Bapak Sujiani. Langsung saja, yang pertama yaitu 5 kaidah asasi. 5 kaidah asasi tersebut yaitu yang pertama, kaidah asasi segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Dan yang kelima, adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Yang selanjutnya yaitu kaidah segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang saya pilih dalam kaidah asasi yang pertama berbunyi segala perkara tergantung kepada niatnya. Setiap perbuatan itu hanya diberikan nilai terkait dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Dalam sebuah niat untuk melakukan suatu perbuatan jarimah merupakan hal utama yang diperhatikan, karena suatu perbuatan jarimah harus dilihat dari niatnya. Yang paling diperhatikan dari segi niat yaitu jarimah pembunuhan. Dalam suatu jarimah pembunuhan perlu adanya mengetahui motif dari jarimah pembunuhan tersebut. Apakah jarimah tersebut dilakukan dengan niat memang benar-benar sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam KUHP dijelaskan dan diatur dalam pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat. Niat seseorang bersifat sengaja maupun sebaliknya tidak dapat disentuh oleh hukum pidana sebelum terjadinya tindakan tindak pidana. Hukum pidana tanggung jawab mutlak. Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Dalam jarimah pembunuhan terdapat 3 niat, yaitu yang pertama, membunuh dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut, yang pertama itu syarat-syaratnya balik, yang kedua mempunyai niat atau rencana untuk membunuh, yang ketiga memakai alat yang mematikan, yang kedua yaitu membunuh seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh atau mungkin hanya bermain-main, misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cabuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal. Dan jika yang dibunuh itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya dengan cara aborsi atau pengguguran, maka masalah ini menjadi penting dibicarakan. Karena kasus-kasus aborsi dengan cara medis atau meminum obat tertentu atau suntikan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini merupakan masalah yang cukup serius. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh janin dari hasil hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan sah sekalipun. Yang ketiga yaitu membunuh tersalah, yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang, lalu orang tersebut meninggal. Yang terakhir yaitu salah satu muatan KUHP yang belum sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam. Salah satu muatan KUHP di Indonesia yang belum
sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam, yaitu dalam pasal di atas tadi yang saya sebutkan, yaitu pasal 338. Dalam pasal di atas dalam KUHP pasal 338, yaitu dalam pasal di atas dalam KUHP pasal 338, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dijelaskan jika membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka hukumnya haram berat dan dilempar ke neraka setelah di dunia dihukum qisas di dunia. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.